Jadi salah satu obat yang mengalami oksidasi itu adalah aspirin. Nah, aspirin itu adalah obat yang digunakan untuk meredakan nyeri, demam, dan peradangan. Obat ini juga dikenal dengan nama asam asetil salisilat dan termasuk dalam kelompok obat antiinflamasi, non-steroid, dan antiplatelet. Dalam struktur kimia, aspirin mengalami oksidasi karena mengandung gugus asam karboksilat. Proses oksidasi terjadi ketika gugus asam karboksilat pada molekul aspirin berinteraksi dengan molekul donor elektron, mengakibatkan pelepasan elektron dan pembentukan senyawa oksidasi. Hal ini terjadi karena reaksi sintesis aspirin di mana asam salisilat bereaksi dengan anhidrida asam asetat untuk membentuk asam asetil salisilat atau aspirin. Proses ini melibatkan oksidasi vanilin dan pembentukan senyawa asetil vanilat yang merupakan langkah dalam sintesis aspirin. Oleh karena itu, struktur kimia aspirin memungkinkan terjadinya oksidasi melalui interaksi gugus asam karboksilat pada molekulnya. Faktor pendukung terjadinya reaksi oksidasi dalam aspirin melibatkan struktur kimianya dan metabolisme. Aspirin atau asam asetil salisilat mengalami oksidasi melalui interaksi gugus asam karboksilat pada molekulnya dengan molekul donor elektron yang menyebabkan pelepasan elektron dan pembentukan senyawa oksidasi. Proses oksidasi ini terjadi dalam tubuh ketika aspirin diuraikan menjadi asam salisilat yang kemudian mengalami oksidasi glutation terreduksi. Selain itu, aspirin juga diduga dapat menyebabkan disfungsi membran mitokondria yang menghambat fosforilasi oksidatif dan oksidasi asam lemak beta yang dapat berkontribusi pada terjadinya sindrom Rey. Potensi farmakologis aspirin terutama terkait dengan kemampuannya sebagai antiinflamasi, analgesik, antipiretik, dan antikoagulan. Aspirin bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase yang terlibat dalam produksi prostaglandin. Ini membuat aspirin efektif dalam meredakan peradangan, mengurangi rasa sakit, menurunkan demam, dan mencegah pembekuan darah. Selain itu, aspirin juga telah dikaitkan dengan manfaat kesehatan kardiovaskular seperti mengurangi risiko serangan jantung.